Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang hari ini akan mempresentasikan mengenai strategic leadership. Kami di sini beranggotakan 6 orang, ada Adristi, Khafifah, Azahra, Nindya, Erdiafika, dan Hana Putrisia. Penjelasan pertama adalah How Leaders Influence Organizational Performance. Ini membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, teori kepemimpinan fleksibel yang menggabungkan ide dan teori sebelumnya. Dan yang kedua adalah efektivitas organisasi, yaitu kemakmuran jangka panjang dan kelangsungan hidup organisasi yang memiliki 3 jenis penentu. Terakhir, ada aspek situasi, yaitu menentukan kepentingan relatif dari penentu kinerja. Selanjutnya adalah primary performance determinants, di mana yang pertama ada adaptation to the environment, yaitu adaptasi yang ditingkatkan dengan interpretasi informasi, pembelajaran kolektif, fleksibilitas, dan ketersediaan sumber daya. Kedua, ada efficiency and process reliability, di mana efisiensi dapat ditingkatkan dengan desain ulang proses kerja, menggunakan teknologi baru, dan koordinasi dengan kegiatan unit. Yang terakhir ada human resource and relations, di mana hubungan manusia membutuhkan pemberian pelatihan ekstensif pada anggota baru dan membutuhkan keterampilan serta motivasi yang tinggi. Selanjutnya, ada ways to influence the performance determinants yang dibagi menjadi 3 metode, yaitu yang pertama, leadership behavior, di mana perilaku ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu perilaku berorientasi tugas, perilaku berorientasi perubahan, dan perilaku berorientasi hubungan. Kemudian yang kedua, program, system, and structure, di mana program dan sistem manajemen menyediakan cara untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dengan cara yang efisien dan seragam di seluruh subunit. Yang ketiga, decision about competitive strategy. Penerapan strategi baru membutuhkan modifikasi program manajemen, sistem, dan struktur dalam organisasi. Bisa juga melibatkan negosiasi perjanjian baru dengan organisasi lain. Baik, selanjutnya ada condition affecting the need for strategic leadership, dan tahap evolusi organisasi menjadi faktor historis yang menjadi variabel penting bagi top eksekutif dalam peluangnya untuk memberikan pengaruh yang kuat pada kinerja organisasi. Baik, yang pertama dari orientasi. Reorientasi dapat diawali dari penurunan kinerja yang dapat terjadi kapan saja, dan apabila berhasil dapat terjadi pembaruan dan revitalisasi organisasi. Reorientasi bisa dimulai sebagai respon atas perubahan lingkungan, persaingan baru, perubahan besar dalam teknologi, penurunan permintaan untuk produk dan layanan organisasi maupun perubahan iklim politik. Dalam hal ini, top eksekutif harus memandu dan mengoordinasikan upaya perubahan dan memberikan visi, energi, dan panduan yang dilakukan atau diperlukan dalam rangka membuatnya berhasil. Dalam periode konvergensi, terjadi perubahan kecil dan bertahap yang dilakukan untuk memperkuat strategi baru dan meningkatkan konsistensi antara strategi, struktur, organisasi, budaya, dan orang. Penyesuaian dilakukan dalam periode ini dengan memperhatikan periode reorientasi sebelumnya di mana terjadi perubahan besar dalam organisasi. Meskipun begitu, di dalam periode konvergensi juga memungkinkan terjadi perubahan kecil dalam strategi yang dilakukan dengan tujuan untuk beradaptasi dengan lingkungan, namun tidak menghasilkan transformasi yang besar seperti pada periode reorientasi sebelumnya. Top manajemen dipandang oleh Tushman dan Romanelli sebagai mekanisme untuk menengahi antara kekuatan untuk stabilitas dan kekuatan untuk perubahan. Sebagian besar reorientasi diprakarsai oleh kepemimpinan baru. Perubahan haluan yang tajam pada perusahaan dapat dikaitkan dengan visi baru, energi tinggi, dan pendekatan positif yang berorientasi pada tindakan yang diambil oleh eksekutif tim baru. Eksekutif tim yang sukses berfokus pada peningkatan bisnis inti dan memanfaatkan peluang yang terkait dengannya. Kemudian ada political power and strategic leadership. Subunit yang dapat memecahkan suatu masalah kritis akan mendapatkan lebih banyak kekuatan dalam mempengaruhi keputusan strategis organisasi, sehingga salah satu anggota subunit yang memiliki pengaruh besar dan bertanggung jawab akan dijadikan CEO. Baik, selanjutnya yaitu Executive Tenure and Strategic Leadership. Hambrack dan Fukutomi pada tahun 1991 menyajikan model life cycle untuk menjelaskan pola perubahan perilaku yang diamati di banyak CEO selama beberapa tahun. Perilaku pada tahap awal life cycle ini sangat dipengaruhi oleh mandat implisit yang diberikan CEO oleh dewan direksi atau pemilik perusahaan.
Kemudian, eksekutif akan mengumpulkan informasi serta dapat memperoleh pengetahuan dan pengaruh yang cukup untuk memilih tema atau strategi yang bertahan lama dan menerapkannya. Setelah tema atau strategi dipilih, komitmen terhadapnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Strategic Leadership by Executive Teams. Semua organisasi memiliki top manajemen seperti CEO dan eksekutif atas lainnya. Tim eksekutif secara kolektif membawa tanggung jawab COO dalam mengelola operasi internal organisasi, dan mereka membantu CEO dalam merumuskan strategi. Jadi, tim eksekutif membantu CEO maupun COO dalam merancang strategi leadership. Potential advantages of executive teams. Tim eksekutif memiliki sejumlah keuntungan potensial bagi organisasi, seperti anggota tim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat membuat keputusan strategis yang lebih baik untuk membantu CEO. Keputusan yang dirancang oleh anggota tim lebih mungkin mewakili beragam kepentingan anggota organisasi lainnya. Keikutsertaan anggota tim eksekutif dalam merancang keputusan strategi dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka untuk menerapkan keputusan tersebut. Yang kedua, yaitu ada executive teams and organizational effectiveness. Nah, karakter dari tim eksekutif memiliki kaitannya dengan efektivitas organisasi. Karakteristik di sini seperti latar belakang fungsional, keterampilan kognitif, dan pengetahuan tim di bidang industri yang berpengaruh pada keefektivitasan organisasi. Untuk lebih memahami kembali apa itu strategic leadership, kelompok kami telah menyiapkan tayangan yang dapat membantu teman-teman semua untuk lebih paham mengenai strategic leadership itu sendiri. Selamat menonton! Most companies have leaders with the strong operational skills needed to maintain the status quo, but they are facing a critical deficit. They lack strategic leaders, people in positions of power with the know-how, experience, and confidence required to steer the organization through a transformational change. Strategic leaders, they're the kinds of leaders that can show vulnerability and allow other people to be experts. Strategic leaders can also act on the big and the small picture, and they're able to understand the detail of such financial reports, but then they're also able to take it up a level and understand what the systemic issues are that they're dealing with. Fortunately, companies can build the capacity for strategic leadership. It starts with recognizing that your organization undoubtedly already has emerging strategic leaders within it, but their skills are being overlooked or even stifled. We've identified a number of ways that organisations can go about unlocking their strategic leadership talent. For example, making sure that you can empower people to make decisions across your entire organisation. What are the different ways that you can raise ideas across your organisation outside of the normal manager to employee hierarchy? Empower people at all levels to act with authority and think creatively. Enable potential strategic leaders to fail safely without risk of harm to their career. They also need to be connected to like-minded individuals so they can encourage and learn from one another. Help people prepare for their personal evolution. They need time to reflect honestly and productively and should be encouraged to think about their development as an ongoing, dynamic process. You may have already adopted some of these tenets and think that's enough, but it's only when you implement all of them together as a single system that you will be able to attract, develop, and retain the strategic leaders who have eluded you so far and gain the ability to transform that which is essential to your company's success.